Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rardika Budi Dharma. NIM saya 6701194024 dari kelas D3 SI 4302. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengujian black box testing untuk aplikasi Pulling Wallet. Pulling Wallet adalah aplikasi dompet untuk menyetor dan menyimpan koin kripto dan juga untuk staking atau istilahnya menambang gitu di dunia kripto. Nah, di sini ada halaman register. Nah, di sini halaman register itu ada untuk proses di mana pengguna mendaftarkan diri di aplikasi Pulling Wallet. Pengguna itu menulis nomor telepon atau email. Lalu yang selanjutnya membuat password. Lalu lanjut ke halaman login. Di halaman login, pengguna harus login terlebih dahulu sebelum memasuki aplikasi. Jadi pengguna itu login menggunakan username atau email nomor telepon dan juga password yang telah dibuat di proses register. Lalu yang pertama adalah halaman beranda. Halaman beranda yaitu halaman home atau halaman utama dari aplikasi Pulling Wallet. Di sini terdapat berbagai macam fiturnya, yaitu di sini ada halaman earn. Halaman earn itu adalah halaman untuk fitur utama dari Pulling Wallet. Lalu yang kedua adalah halaman DeFi atau Decentralized Finance. Di sini ada bermacam-macam DeFi, yaitu ada Ethereum, terus ada Bitcoin, ada USDT dan USDC. Di sini user juga bisa melihat berapa saldo yang mereka punya dan juga untuk kenaikan harga dan juga penurunan harga di DeFi tersebut. Lalu di sini assets. Nah, aset ini adalah berisi portofolio dari koin yang user miliki. Di sini user bisa melihat berapa koin yang dimiliki oleh user tersebut. Lalu untuk di sini juga user bisa deposit, terus bisa mengirim antar wallet atau antar dompet ya. Terus juga bisa bisa deposit dan juga mengirim. Lalu ada halaman Me. Halaman Me ini adalah halaman yang berisi info profil, pengaturan, dan keamanan dari user. Nah, di sini kita menguji halaman login account. Yang pertama, test case description-nya kita mengisi data nomor telepon atau email dengan format yang sesuai. Di sini test case action-nya yaitu kita menggunakan nomor telepon 0895 3250 18189 dan juga password Ardika MD. Lalu yang kedua ada email, melakukan registrasi dengan email. Itu email saya ardikmd26@gmail.com dan juga password ardikmd. Nah, hasil yang kita ekspektasikan atau kita harapkan yaitu aplikasi akan menampilkan halaman homepage atau langsung ke halaman homepage. Dan hasil yang ditampilkannya juga sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Yaitu aplikasi menampilkan halaman homepage dan statusnya itu berhasil. Nah, yang kedua, test case description-nya adalah mengosongkan data nomor telepon atau email. Di sini test case action-nya yaitu kita menulis di phone atau email dengan kosong, itu dikosongkan. Nah, jadi hasil yang kita harapkan itu yaitu tombol confirm tidak bisa ditekan, dan hasil yang muncul juga yaitu tombol confirm tidak bisa ditekan, dan statusnya yaitu berhasil. Lalu yang ketiga, kita mengisi data nomor telepon atau email dengan format yang salah. Contohnya, ini dengan test case action-nya yaitu dengan nomor telepon yaitu 123456, di mana kita tuh harus menyetorkan minimal 9 digit nomor, dan di sini hanya 6 digit. Nah, kita tuh nomor teleponnya itu 123456, terus password ardikmd. Lalu kita hasil yang diharapkan itu memunculkan tulisan the account does not exist atau akun tidak ada gitu ya. Lalu yang hasil yang dimunculkan yaitu sama dengan hasil yang kita harapkan, yaitu memunculkan tulisan the account does not exist. Lalu yang kedua ada email. Email itu kan harusnya ada domainnya yaitu gmail.com. Nah, di sini saya menulis hanya ardikmd26@gmail. Nah, lalu passwordnya ardika@ gitu. Nah, itu kan salah ya. Berarti
hasil yang kita harapkan yaitu memunculkan tulisan the account does not exist, dan hasil yang dimunculkan juga sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu memunculkan tulisan the account does not exist dan statusnya berhasil. Lalu yang kedua ada pengujian halaman main. Halaman main yaitu melakukan aksi terhadap aplikasi. Test case execution-nya melakukan aksi terhadap aplikasi. Test case action-nya kita menekan tombol receive. Nah, expected result-nya yaitu aplikasi menampilkan address wallet, dan actual result-nya yaitu sama dengan expected result, yaitu aplikasi menampilkan address wallet dengan status berhasil. Yang kedua, test case action-nya yaitu menekan tombol send. Lalu expected result-nya aplikasi menampilkan pilihan koin yang akan dikirimkan, dan hasil yang ditampilkan juga yaitu aplikasi menampilkan pilihan koin yang akan dikirimkan dan statusnya berhasil. Lalu yang ketiga ada tekan tombol trade. Tekan tombol trade ini kita mengekspektasikan yaitu aplikasi akan menampilkan market terkini atau market yang ingin ditradingkan. Nah, dan actual result-nya juga sesuai dengan expected result yang saya harapkan atau kita harapkan. Lalu statusnya berhasil. Terus ada tekan tombol order. Nah, tekan tombol order ini kita mengharapkan aplikasi akan menampilkan jumlah order atau jumlah order, dan actual result-nya juga aplikasi akan menampilkan jumlah order dan statusnya berhasil. Terus tekan tombol loan. Tekan tombol ini kita expected result-nya yaitu aplikasi menampilkan beberapa pilihan pinjaman, dan aplikasi menampilkan, dan actual result-nya juga aplikasi menampilkan beberapa pilihan pinjaman dan statusnya yaitu berhasil. Yang ketiga ada pengujian halaman earn. Earn test case description-nya yaitu melakukan aksi terhadap aplikasi sama dengan pengujian halaman sebelumnya yaitu halaman main. Nah, tekan tombol earn ini kita menekan tombol flexi earn, yaitu expected result-nya aplikasi menampilkan menu berbagai pilihan flexible earn atau penghasilan yang fleksibel gitu. Terus ada actual result-nya yaitu actual result-nya sama dengan apa yang kita ekspektasikan, yaitu aplikasi menampilkan berbagai pilihan menu dari flexible earn dan statusnya berhasil. Lalu yang kedua ada tekan tombol fixed earn. Nah, fixed earn ini kita mengekspektasikan yaitu aplikasi menampilkan pilihan fixed earn ya, dan actualnya juga sama yaitu menampilkan pilihan fixed earn dengan status berhasil. Yang ketiga ada tekan tombol smart earn. Nah, expected result-nya itu aplikasi akan menampilkan dua pilihan untuk smart earn, dan actual result-nya juga sesuai dengan apa yang kita harapkan atau ekspektasikan, yaitu aplikasi menampilkan dua pilihan untuk smart earn. Nah, yang keempat ada tekan tombol DeFi atau Decentralized Finance, dan expected result-nya aplikasi menampilkan beberapa koin DeFi, dan actual result-nya juga aplikasi menampilkan beberapa koin DeFi dengan status berhasil. Lalu yang terakhir ada tekan tombol Gold Range Accrual. Nah, kita mengekspektasikan yaitu aplikasi menampilkan koin yang bisa di stake atau bisa istilahnya didepositokan gitu ya. Dan actual result-nya pun sama, yaitu aplikasi menampilkan koin yang bisa di stake dengan status berhasil. Yang terakhir ada pengujian halaman DeFi. Yang keempat maksud saya, mohon maaf, kita akan menguji halaman DeFi. Nah, kita ini melakukan aksi terhadap aplikasi, dan test action-nya kita menekan tombol DeFi must read. Dengan expected result, aplikasi menampilkan beberapa pilihan koin DeFi yang bagus dengan bunga yang lumayan besar. Nah, actual result-nya juga sama, yaitu aplikasi menampilkan beberapa pilihan koin DeFi yang bagus dengan bunga yang lumayan besar dan status berhasil. Nah, test case action yang kedua yaitu tekan tombol DeFi Insurance. Expected result-nya yaitu aplikasi menampilkan pilihan koin DeFi yang digaransi oleh Pulin Wallet. Dan actual result-nya pun aplikasi menampilkan pilihan koin DeFi yang digaransi oleh Pulin Wallet sendiri dengan status berhasil. Nah, yang kelima ada pengujian halaman aset. Test case description-nya yaitu kita melakukan aksi terhadap aplikasi. Test case action tekan tombol receive. Nah, expected result-nya itu kita aplikasi menampilkan address wallet atau alamat dari wallet yang kita miliki. Dan actual result-nya yaitu aplikasi menampilkan address wallet dengan status berhasil. Nah, yang kedua ada tombol send. Tekan tombol send, expected result-nya aplikasi menampilkan pilihan koin yang akan dikirimkan. Actual result-nya juga aplikasi menampilkan pilihan koin yang akan dikirimkan dengan status berhasil.
Dan task case action yang ketiga yaitu tekan tombol order. Expected result-nya aplikasi menampilkan history order, actual result aplikasi menampilkan history order dengan status berhasil. Dan yang terakhir adalah pengujian halaman MI. Nah, kita test case action-nya yaitu melakukan aksi terhadap aplikasi. Test case action-nya kita menekan tombol address book, yaitu expected result-nya aplikasi menampilkan address yang kita miliki atau address yang kita simpan untuk ditransfer. Lalu actual result-nya yaitu aplikasi menampilkan address yang kita simpan juga, dan statusnya yaitu berhasil. Yang kedua ada tekan tombol welcome pack. Welcome pack. Expected result-nya itu aplikasi menampilkan hadiah yang bisa diklaim oleh user baru atau user yang baru mendaftar di aplikasi Pulling Wallet. Actual result-nya juga yaitu aplikasi menampilkan hadiah yang bisa diklaim oleh user baru dan statusnya yaitu berhasil. Yang ketiga ada tekan tombol security center, yaitu expected result-nya adalah aplikasi menampilkan beberapa fitur untuk memperketat keamanan akun, dan actual result-nya juga sama dengan expected result, yaitu aplikasi menampilkan beberapa fitur untuk memperketat keamanan akun dan status berhasil. Yang keempat ada tekan tombol settings. Nah, kita ini expected result-nya itu aplikasi menampilkan pengaturan dari aplikasi Pulling Wallet. Dan actual result-nya juga sama, yaitu aplikasi menampilkan pengaturan aplikasi Pulling Wallet dengan status berhasil. Lalu yang kelima ada tekan tombol help dan support. Aplikasi menampilkan layanan aplikasi menampilkan layanan untuk melayani keluhan user, dan actual result-nya juga sama, yaitu aplikasi menampilkan layanan untuk melayani keluhan user atau customer service gitu ya, yang status berhasil. Yang ketiga, yang terakhir ada tekan tombol about us. Nah, tekan tombol about us ini expected result-nya yaitu aplikasi menampilkan informasi tentang aplikasi yang dibangun atau aplikasi Pulling Wallet itu sendiri, dan actual result-nya itu sama, aplikasi menampilkan informasi tentang aplikasi Pulling Wallet dan status berhasil. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.